Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bunda sayangi, kita berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Siapkan bukunya ya. Sejarah kebudayaan Islam hari ini yaitu pelajaran 6. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar serta ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Coba perhatikan pelajaran 6, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib yang berada di halaman 64 dan seterusnya. Ini peta konsep yang harus kalian pahami. Pelajaran ini terbagi 3 nanti, tentang peristiwa hijrah ke Yasrib, kemudian bagaimana Rasulullah membangun masyarakat Madinah, dan bagaimana keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran pertama yaitu tentang peristiwa hijrah ke Yasrib. 1. Keadaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yasrib adalah kota Madinah atau nama kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yasrib merupakan daerah subur di Jazirah Arab yang dijadikan sebagai pusat pertanian. Sebagian besar kehidupan masyarakat kota Yasrib hidup dari bercocok tanam selain berdagang dan beternak. Letak geografis Yasrib strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungkan antara Yaman dan Syria. Kota Yasrib memiliki lahan subur, banyak penduduknya yang berasal dari wilayah utara atau selatan. Pada umumnya mereka pindah ke Yasrib karena persoalan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan kehidupan lainnya, misalnya bangsa Yahudi dan bangsa Yaman. Nah, lanjut ya, kehidupan masyarakat Yasrib terutama bangsa Yahudi dan bangsa Arab dapat hidup berdampingan, namun ketika jumlah bangsa Arab lebih banyak dari jumlah penduduk bangsa Yahudi, mulai timbul kecurigaan dan saling ancam. Ketegangan ini berasal dari sikap bangsa Yahudi yang sangat sombong. Mereka menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Selain itu, mereka adalah penganut agama tauhid, sementara masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Nah, kabar kenabian Nabi Muhammad SAW telah terdengar oleh masyarakat Yasrib. Oleh karena itu, diutuslah beberapa pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj untuk mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut. Hasilnya adalah kedua suku tersebut diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan terjadilah kesepakatan terkenal dengan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Masyarakat Yasrib sudah lama mendengar nama Muhammad SAW. Dakwahnya yang banyak menarik perhatian orang. Pada saat yang ditunggu-tunggu terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Yasrib. Begitu gembiranya seluruh masyarakat Yasrib, mereka berharap dapat bertemu, bahkan berharap Nabi Muhammad SAW singgah di rumah mereka. Nah, lanjut pelajaran kedua, yaitu sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang bagian A itu karena ancaman, tekanan, penindasan, bahkan penganiayaan kaum kafir Quraisy Makkah terhadap Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan masyarakat Makkah yang mengikuti ajaran Islam. Yang bagian B, jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat Yasrib terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Yang bagian C, kedatangan Nabi Muhammad SAW telah dinanti-nantikan oleh penduduk Yasrib. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian baca sendiri ya tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yasrib ini. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah bagaimana peristiwa hijrah
Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Kedatangan sekelompok penduduk Yatsrib atau Madinah yang menyatakan masuk Islam membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap kaum muslimin di Makkah. Nabi Muhammad memerintahkan sahabat Umar bin Khattab untuk berangkat ke Yatsrib karena kepada orang-orang kafir Makkah, Umar bin Khattab berseru, "Siapa di antara kalian yang siap berpisah dengan ibunya akan mati? Silahkan hadang saya besok pagi saya akan hijrah." Namun tidak seorang pun berani menghadang kepergian rombongan Umar dan kaum muslimin. Penduduk Yatsrib menyambut baik dan memberikan penghormatan dan atas kedatangan kaum muslimin di Yatsrib. Kabar tersebut membuat geram para pembesar kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, kaum kafir Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk memberikan reaksi atas rencana hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan hasil pertemuan diputuskan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, nak ya, sebagai usaha untuk menghentikan dakwah dan bertambahnya umat Islam. Rencana membunuh Nabi Muhammad SAW diawali dengan mengepung rumah Nabi Muhammad SAW agar tidak dapat lolos dari kejaran kaum kafir Quraisy. Pada malam pengepungan rumah Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan pada Ali bin Abi Thalib dua hal. Yang pertama, agar Ali tidur berbaring di tempat tidur Nabi, dan kedua, agar Ali menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Makkah yang ada di tangan Nabi Muhammad SAW kepada para pemiliknya. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-12 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW membaca doa yang tercantum dalam surah Yasin ayat 9. Nah, Nabi Muhammad keluar dari rumah tanpa diketahui oleh siapapun. Keesokan harinya kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam melihat Nabi Muhammad SAW lolos dari kepungan. Nah, selama 3 hari bersama Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Sur. Ya, selama 3 hari bersama Abu Bakar di sana. Abu Bakar merasa khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menenangkan dengan berkata kepadanya, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita." Nah, setelah hari ketiga, Abdullah bin Uraiqid Al-Laisi datang dengan membawa 2 ekor unta. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, ambillah salah satu dari kedua kendaraan ini dan pilihlah yang terbaik." Rasulullah SAW menjawab, "Ya, tetapi itu saya beli." Dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid, beliau berdua memulai perjalanan menuju Madinah. Kemudian kalangan kaum kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah siapa saja yang dapat menyerahkan Muhammad dan kawannya Abu Bakar kepada kami, hidup atau mati, kepadanya akan diberi hadiah yang bernilai besar. Bangkitlah Suraqah bin Ja'sam mencari dan mengejar Nabi Muhammad SAW dengan harapan akan menjadi hartawan dalam waktu singkat. Nah, Suraqah pun pergi menyusul. Nah, Suraqah tidak kuasa lagi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan tersungkur bersama kudanya. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW tidak sedikit pun dendam. Nabi memaafkan Suraqah dan menyuruh kembali ke Mekah. Kemudian Suraqah kembali ke Mekah dengan berpura-pura tidak menemukan sesuatu pun dan tidak pernah mengalami kejadian apapun. Nah,
Ketika rombongan Nabi Muhammad SAW sampai di Kuba, mereka tinggal 4 hari. Beliau di sana membangun Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah dinamakan dalam Al-Quran dinamakan dengan Masjid Taqwa. Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan masyarakat Yasrib. Rombongan Nabi Muhammad disambut dengan sholawat Badar, yang artinya bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah perbukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami datang membawa sesuatu yang dinanti. Kami datang membawa sesuatu yang ditaati. Selanjutnya kota Yasrib diubah namanya setelah Nabi Muhammad SAW dan penduduk Makkah hijrah menjadi Madinatul Al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya. Mungkin ini dulu penjelasan dari Bunda. Nanti kamu sambil membaca bukunya sendiri nak ya. Sampai berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.